Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauman bijahallati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, pembahasan kali ini adalah sebuah yang terkait fenomena yang sedang ramai menghiasi media-media komunikasi hari ini. Apa itu? Dia adalah hoax. Tahukah kita apa itu hoax? Hoax adalah berita burung, berita palsu, atau kabar burung. Hoax juga tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah berita dusta dan tidak benar. Hoax telah menjadi sebuah istilah yang begitu akrab di telinga kita hari-hari ini, menyusul maraknya penggunaan media sosial online sebagai sarana dalam menyebarkannya. Jauh sebelum kita, para penjajah melakukan strategi David et Impra di negeri ini dengan menyebarkan hoax di tengah-tengah umat. Sehasilnya, hoax ini mampu mencerai-beraikan komponen bangsa pada waktu itu. Mengapa hoax begitu penting untuk dibahas? Hal ini karena hoax adalah sebuah penyakit yang harus dilenyapkan, dan jika umat ini ingin maju dan bertahan di tengah gelombang fitnah akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauman bijahallati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah atau fatabayyun agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang mampu menyebabkan menyesal atas perbuatanmu itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Hadirin yang berbahagia, kata fasik dalam ayat di atas mempunyai konotasi makna, yaitu al-khuruj min at-ta'ah, yang artinya keluar dari ketaatan. Menurut Asy-Syaikhaini rahimahullah berkata, ada yang mengatakan bahwa fasik di atas adalah dusta dan tidak benar. Sementara itu, menurut istilah para ahli fikih mengatakan bahwa kata fasik dalam ayat di atas adalah seseorang yang melakukan dosa besar dengan sengaja dan terus-menerus melakukan dosa kecil. Penggunaan kata naba atau berita dalam ayat di atas mempunyai konotasi makna, yaitu berita itu penting, bukan sekedar berita biasa. Menurut Ar-Raghib Al-Asyafani rahimahullah berkata, sebuah berita pada dasarnya tidak disebut naba, melainkan sehingga dia mempunyai faedah besar dan keyakinan atau galabah azan, yaitu dugaan kuat. Di sisi lain, kata naba disebut ke dalam bentuk nakiroh, yaitu umum, yang berarti meliputi semua jenis media atau berita, baik itu berita politik, pemerintahan, sosial, atau pendidikan. Sedangkan kata fatabayyanu berarti at-ta'aruf wa tafasyuq, yang artinya mengidentifikasi dan meneliti atau mencermati sebuah berita atau sesuatu yang terjadi. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sadi mengatakan bahwa jika datang kepadamu berita, maka hendaklah teliti berita itu, sehingga jika berita tersebut nyata atau mengandung kebenaran, maka terimalah. Dan sebaliknya, jika berita tersebut bohong dan dusta, maka dustakanlah. Penelitian atau pemeriksaan dalam ayat di atas dan juga oleh beliau rahimahullah adalah klarifikasi bahwa dalam syariat atau tabayun, maksudnya periksalah berita tersebut dengan teliti, dengan cermat, dengan hemat, tidak tergesa-gesa, sehingga benar-benar menghasilkan keyakinan yang benar. Lebih lanjut, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, dari ayat di atas kita bisa dapat mengambil faidah bahwa Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan kita untuk menolak berita dari orang fasik, melainkan menyuruh kita untuk menelitinya seteliti-telitinya. Jika berita datang, kita maklumi bersama bahwa berita yang kita dengar, berita yang kita baca, tidak semuanya benar. Karena apa? Karena kita hidup di akhir zaman yang dimana fitnah, hasud, dan dusta telah merajalela di mana-mana, sehingga menjadi makanan sehari-hari bagi kita. Seorang muslim wajib menyikapi dengan benar dan adab-adab sebagai berikut. Pertama, hendaknya
Tidak semua berita yang kita baca dan kita dengar harus kita sebarkan apabila berita tersebut membahas aib dan membahayakan pikiran. Kedua, tidak tergesa-gesa dalam menanggapi sebuah berita atau informasi. Diperlukan tabayun, yaitu pelan-pelan. Rasul bersabda, perlahan-pelan atau perlahan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan. Ketiga, waspadalah dari pertanyaan yang memancing, karena tidak semua penanya bermaksud baik kepada yang ditanya, apalagi seorang penanya itu sedang menghukumi seseorang. Keempat, hendaknya yang kita dengar dan kita baca, apalagi berita itu berasal dari orang yang gemar menggibah dan menyebarkan fitnah. Allah Azza wa Jalla berfirman, dekatilah prasangka dan jauhilah buruk sangka. Kelima, waspadalah dari orang yang menyebarkan lisannya tanpa menggunakan ilmu dan takut dosa. Ketika menyampaikan berita, ketahuilah tidak semua berita atau informasi yang kita dengar harus kita sebarkan. Hal ini karena bisa jadi yang menyebarkan berita itu berasal dari orang fasik, orang dengki, bahkan orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah orang itu disebut pendusta, apalagi menceritakan setiap apa yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Demikian juga berita yang kita dengar, apabila membahas aib dan membahayakan pikiran, tidak harus kita sebarkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Unjur man kila walatan man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.